Inilah anak-anakku sekalian, kelas 12 IPS. Pada hari ini, pada siang hari ini, kita akan memasuki pelajaran kita, pelajaran sejarah peminatan, yaitu bab 3 tentang Perang Dingin. Perang Dingin yang selama ini kita kenal, yaitu perang dengan angkat senjata, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Kemerdekaan Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Perang Dingin. Ya, apa itu Perang Dingin? Ya, mengapa disebut Perang Dingin? Sebelumnya kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini. Ya, mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya Perang Dingin, menjelaskan jalannya Perang Dingin, menganalisis perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Nah, pada pembelajaran ini karakter yang dikembangkan yaitu tentang cinta damai, jujur, proaktif. Dan kemudian kata-kata kunci yang perlu kita perdalam atau kita ketahui yaitu tentang disebut dengan perang proksi, negara dunia ketiga, NATO, Marshall Plan, Comecon, konsep Trimurti, spionase, Fakta Warsawa, Glasnost, Perestroika, demokratisasi, Seato, dan lain-lain sebagainya. Banyak lagi. Ini istilah-istilah yang banyak kita temukan dalam membahas Perang Dingin. Ya. Nah, kita lihat dulu pembagian Perang Dingin itu. Perang Dingin pertama itu 1947 sampai 1960. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kapan itu Perang Dunia Kedua? 1939 sampai 1945. Tahun 1945 Perang Dunia Kedua berakhir. Ya, Perang Dunia Kedua berakhir di mana negara-negara totaliter, ya, negara-negara ya, negara-negara fasis. Siapa negara fasis itu? Italia, Jerman, dan Jepang. Setelah ketiga negara ini menyerah, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian yang menyebabkan selanjutnya terjadilah Perang Dingin. Jadi dulu pada masa Perang Dunia Kedua, bahwa negara-negara yang di blok barat bersatu untuk menyerang negara-negara sekutu, ya, negara-negara sekutu bersatu untuk melawan negara-negara fasis. Ya, ada banyak negara-negara sekutu yang bergabung dengan sekutu, ya, banyak melawan negara-negara fasis. Jadi negara sekutu itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, ya, Kanada, ya, Perang Dunia Kedua, ya, termasuk juga Cina, ya, termasuk Cina di pihak perang sekutu, ya, dan lain-lain masih banyak lagi, ya, banyak negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan pada umumnya mayoritas keanggotaannya adalah dari negara sekutu melawan negara-negara fasis, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Itulah Perang Dingin pertama.
Kemudian yang kedua adalah ada disebut dengan masa detente, ya, dan masa bertahan, ya, masa bertahan diam. Nah, kemudian yang ketiga Perang Dingin kedua 1980 sampai 1991. Nah, itulah sedikit tentang gambaran, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Gambaran tentang pembagian Perang Dingin itu. Jadi ada 2 Perang Dingin, yaitu Perang Dingin pertama 1947 sampai 1960, Perang Dingin kedua 1980 sampai 1991. Sedangkan antara masa Perang Dingin pertama dengan Perang Dingin kedua disebut dengan masa detente, ya, masa bertahan. Nah, anak-anakku sekalian, tentu sebelum kita lihat tentang Perang Dingin selanjutnya, perlu Bapak lanjutkan atau jelaskan apa sebenarnya bidang-bidang yang diperebutkan oleh Perang Dingin itu sendiri. Ya, apa yang diperebutkan? Kalau dulu terjadi perang terbuka, ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, jelas, ya kan? Jelas apa yang mau diperebutkan di situ, kan begitu. Nah, dalam Perang Dingin ini ada 5 bidang yang mau diperebutkan, ya, yaitu bidang politik. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncullah negara adikuasa, negara superpower. Kedua negara superpower ini ingin menunjukkan pengaruh kekuasaan di mata dunia internasional. Siapa yang terbaik di antara kedua negara adikuasa tersebut. Nah, ini dia bidang politik, ya, bidang politik, bahwa mereka mau menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bidang yang kedua adalah kedua negara adikuasa saling berlomba untuk memberikan pengaruh kepada dunia internasional melalui berbagai bantuan, ya, bantuan ekonomi, ya, baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat mau memberikan bantuan ekonomi dan militer melalui program-programnya. Ada berbagai program, ya, oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Ada yang disebut dengan Marshall Plan, ya, Marshall Plan. Ada yang disebut dengan Truman Doctrine, ya. Ada yang disebut dengan 4-Point Truman. Nah, ada 3 program bantuan ekonomi militer Amerika Serikat yang sangat terkenal. Marshall Plan yaitu bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Eropa, ya, negara-negara Eropa, baik di waktu dia Perang Dunia Kedua sebagai lawan, contohnya misalnya Italia lawannya, Jerman lawannya, ya, Turki lawannya. Nah, kepada negara-negara Eropa, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer, ya, bantuan ekonomi dan militer. Nah, Truman Doctrine itu adalah bantuan ekonomi dan militer yang diberikan Amerika Serikat kepada Turki dan Yunani. Ya, ini Truman Doctrine, kepada Turki dan Yunani. Ya, jadi Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Turki dan Yunani untuk apa? Supaya Turki dan Yunani, ya, supaya Turki dan Yunani ini bebas dari pengaruh Uni Soviet. Ya, bebas dari pengaruh Uni Soviet. Artinya supaya jangan masuk ke dalam pengaruh Uni Soviet, maka diberikanlah bantuan ekonomi dan militer kepada Turki dan Yunani. Nah, kemudian ada 4-Point Truman. 4-Point Truman, ya. Apa itu 4-Point Truman? Bantuan ekonomi dan militer kepada
negara-negara sedang berkembang, negara-negara yang baru merdeka. Ya, tujuannya apa? Supaya negara-negara sedang berkembang tersebut, ya, negara-negara yang baru merdeka tersebut tidak jatuh ke pengaruh Uni Soviet, ya, tidak jatuh ke tangan pengaruh Uni Soviet. Nah, untuk menandingi bantuan program ekonomi yang dibuat oleh Amerika Serikat ini, maka Uni Soviet membentuk ya yang disebut dengan Molotov Plan, rencana Molotov, yaitu memberikan bantuan kepada negara-negara yang sehaluan dengan Uni Soviet supaya jangan dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Itulah di bidang ekonomi. Nah, bidang yang ketiga, bidang militer. Ya, bidang militer. Kedua negara adik kuasa saling berlomba. Ya, saling berlomba untuk meningkatkan pengaruh melalui pembangunan, ya, fakta pertahanan, ya, fakta pertahanan, pembangunan militer, ya, sebagai usaha supaya terjadi apa? Supaya terjadi balance of power, terjadinya keseimbangan kekuatan antara dua blok, ya, antara blok barat dan blok timur. Nah, Amerika Serikat di pihak blok barat membangun, ya, pangkalan-pangkalan militernya, ya, fakta-fakta pertahanannya. Ada yang disebut dengan NATO, North Atlantic, ya, NATO, North Atlantic Treaty Organization. Pangkalan militer, fakta pertahanan militer Amerika Serikat dengan kawan-kawan, dengan CS, yaitu Inggris, Prancis, ya, Spanyol, Portugal, ya, disebut dengan NATO di Atlantik Utara. Di Atlantik Utara lah ini sebagai fakta pertahanan blok barat. Nah, kemudian ada SEATO, Southeast Asia, ya, Southeast Asia Treaty Organization, yaitu Asia Tenggara. Fakta pertahanan di Asia Tenggara, ya, untuk menghempang, tujuannya untuk apa? Untuk menghempang pengaruh komunis di Asia Tenggara, ya, untuk menghempang pengaruh komunis di Asia Tenggara. Nah, Indonesia tidak masuk, ya, yang masuk Singapura, kemudian Filipina masuk anggota dari Asia Tenggara. Kemudian ada METO, Middle East Treaty Organization, Timur Tengah, ya, semuanya ini untuk menghempang pengaruh komunis di Timur Tengah. Ada ANZUS, Australia, New Zealand, United States, ya, fakta pertahanan Australia dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat di Pasifik. Ini, ya, jadi Atlantik Utara, Asia Tenggara, Timur Tengah, kemudian Pasifik. Nah, sebagai tandingannya, Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa. Fakta Warsawa yaitu untuk melindungi negara-negara, ya, negara-negara yang sehaluan dengan Uni Soviet. Itulah Fakta Warsawa. Nanti boleh dicari lagi di Google, ya, tentang pendalaman itu semua, ya, tentang siapa-siapa anggotanya, kapan berdiri dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bidang ideologi, ya, bidang ideologi. Nah, kedua negara Amerika Serikat saling berlomba-lomba menyebarluaskan, ya, menanamkan ideologi mereka ke seluruh dunia, ya. Amerika Serikat dengan ideologinya, ya, kapitalisme, kemudian liberalisme, ya, kemudian HAM, hak asasi manusia, ya, itu yang digembor-gemborkan oleh Amerika Serikat. Nah, sementara Uni Soviet yaitu dengan ideologinya komunis, ya, komunis di seluruh dunia. Nah, ini jadi mereka memperebutkan negara-negara dunia
untuk menegakkan atau memperluas ideologi. Nah, kemudian yang kelima, bidang ruang angkasa. Ya kan? Bidang ruang angkasa. Nah, di bidang ekonomi sudah mereka lakukan. Di bidang politik sudah mereka lakukan. Di bidang militer sudah mereka lakukan. Di bidang ideologi sudah mereka lakukan. Terjadi perlombaan-perlombaan. Nah, sekarang mereka melihat mana saja yang belum bisa dijangkau oleh manusia itu untuk menunjukkan siapa yang terhebat di antara mereka, yaitu bidang ruang angkasa. Kedua negara dikuasa berlomba-lomba melakukan penelitian, ya, penelitian di ruang angkasa, ya. Maka mereka menjelajahi ruang angkasa, ya. Mereka menjelajahi bulan. Siapa yang pertama menginjakkan kaki di bulan? Nah, siapa yang pertama? Yaitu Amerika Serikat. Nah, inilah contoh. Mereka melakukan penjelajahan di ruang angkasa untuk menunjukkan ke dunia internasional siapa yang terhebat di antara mereka, dan sekaligus melakukan penelitian-penelitian untuk di ruang angkasa. Mungkin manusia nantinya kalau bumi ini sudah padat, tidak mampu lagi menampung penduduknya, maka ditelitilah apakah di ruang angkasa nanti bisa manusia hidup seperti di Merkurius, di Mars, dan lain sebagainya. Dan hal itu sedang berlangsung sampai sekarang, masih dilakukan penelitian-penelitian apakah nanti ruang angkasa ini bisa dijadikan sebagai tempat manusia untuk menampung manusia dari bumi. Inilah bidang-bidang yang diperebutkan oleh Perang Dingin. Baik, kita lanjutkan anakku sekalian. Jadi tadi dari awal bahwa terjadi munculnya dua negara adidaya, negara superpower, ya, setelah terjadinya Perang Dunia kedua. Jadi Perang Dingin merupakan suatu periode terjadi ketegangan politik, ya, ketegangan untuk merembutkan hegemoni kekuasaan, ya, dari antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi Perang Dingin itu tidak pernah melibatkan senjata, ya, tapi kondisinya tegang, ya, kondisinya tegang antara Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur, ya, sehingga disebut dengan Perang Dingin. Tidak melalui senjata, tapi ada ketegangan antara kedua negara adik kuasa untuk menguasai, untuk menunjukkan kekuasaan, hegemoni, memperebutkan daerah pengaruh. Itu maksudnya di sini. Itulah Perang Dingin. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Yang pertama yaitu tentang perbedaan ideologi. Ya, tadi sudah, ya, bidang ideologi sudah tadi Bapak sebutkan di sana, ya. Apa sebenarnya yang membedakan kedua ideologi ini? Ideologi yaitu kapitalisme, liberalisme, dan komunisme, bahwa di Amerika Serikat itu melalui ideologinya itu adalah adanya pemilihan umum, demokratis, kemudian individualis dan kebebasan, hak asasi manusia dan kebebasan pers. Sementara sebaliknya di komunis tidak ada pemilihan umum, otokratik, terjadinya diktator, setiap orang membantu setiap orang, everybody helps everybody. Kemudian basis ekonomi lemah, masyarakat dikontrol oleh NKVD, polisi rahasia daripada Uni Soviet, kemudian sensor total terhadap pers. Inilah faktor yang pertama, yaitu adanya perbedaan ideologi.
Nah, jadi apa faktornya? Bisa kita lihat di sini ada beberapa faktor. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunis, tadi sudah kita bahas di depan. Ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. Ya, karena berbeda ideologi, ya tentu saling tidak menyukai, bukan? Nah, Amerika Serikat tidak menyukai sistem komunismenya. Nah, Uni Soviet tidak suka dengan sistem kapitalis yang ada di Amerika. Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. Ya, terjadi ya saling memperebutkan daerah pengaruh. Maka Amerika Serikat menanti atau mewanti-wanti akan terjadi serangan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Oke, kemudian bahwa Uni Soviet takut terhadap bom-bom atom yang dibuat oleh Amerika Serikat. Ya, yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kemudian aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka lahirlah perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya, perjanjian antara Amerika Serikat perjanjian antara peserta Perang Dunia Kedua antara blok Barat dan blok Timur. Itu namanya Perjanjian Potsdam. Ya, Perjanjian Potsdam 1945. Nah, isinya antara lain bahwa Jerman dibagi atas 4 daerah pendudukan. Jerman dibagi 4, ya, yaitu Jerman Barat untuk ya Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, Jerman Timur untuk Uni Soviet. Nah, disinilah yang dimaksudkan di sana tadi bahwa aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. Maka Jerman itu dibagi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, aksi-aksi yang terjadi di Jerman yang dilakukan oleh Uni Soviet itu sangat ya tidak sesuai dengan harapan dari Amerika Serikat. Dan selanjutnya ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. Uni Soviet berusaha untuk menyebarluaskan, mempengaruhi negara-negara Eropa Barat untuk bergabung dalam blok Timur. Inilah yang ditakutkan oleh Amerika Serikat dengan kawan-kawan. Nah, kemudian pada waktu itu bahwa Uni Soviet juga sudah melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi nyatanya tidak terlaksana. Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat. Nah, saling menakutkan. Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayah. Kemudian rasa tidak suka dengan Truman terhadap Stalin. Nah, mereka ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Dingin. Truman dan Stalin. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Bagaimana terjadinya Perang Dingin. Nanti akan kita lanjutkan dengan jalannya Perang Dingin. Inilah sampai di sini dulu. Inilah dulu kita perdalam dulu ya. Kita perdalam dulu apa itu yang disebut dengan Perang Dingin, ya. Kemudian bidang-bidang yang diperebutkan oleh Perang Dingin, ya. Kemudian pembagian Perang Dingin sudah jelas, ya kan. Bidang-bidang diperebutkan juga sudah jelas, bidang politik, ekonomi, militer, ideologi dan ruang angkasa. Nah, ini dia. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sebab terjadinya ini adalah karena adanya perseteruan antara 2 negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga terjadi memperebutkan daerah hegemoni, daerah pengaruh kekuasaan, ya, kekuasaan yang tentu dengan melalui ideologi masing-masing, sehingga terjadilah ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. Nah,
Itulah anak-anakku sekalian, demikian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Tetaplah anak-anakku semangat. Terima kasih atas partisipasi semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Mari kita selalu jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah kita. Tetaplah pakai masker, ya. Kemudian istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, ya. Kemudian jaga kesehatan. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kita nanti bisa bertemu di kelas untuk belajar sebagaimana biasanya. Demikianlah anak-anakku sekalian, tetaplah semangat, tetaplah semangat. Tuhan memberkati kita semua.